Kenapa sih? Ada apa sih dengan rambut kamu ini? Kenapa? New hair nih. Mana hairnya? Nih belum, baru ditanam. Kemarin aku tanam rambut dan sumpah demi Allah nyeri pisan, sakit banget. Kenapa kamu nggak ngomong ke dokternya? Oh nggak Gitu. bisa. Kenapa kamu nggak? Kenapa nggak bisa? Dokternya orang Turki. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris aku takut salah. Gila banget ini, aku harus cerita. Dia tuh nanya ya. Dia nanya, apa sih bahasa Inggrisnya? Kayak pain. sakit. What's the pain? Aku just a little sick. Just a little sick anjing. Maksud kamu? Aku mau ngomong hanya sedikit sakit. Ini rambut aku udah rapi belum? Oh, perlu disisir nggak? Perlu disisir? Biasanya aku suka benerin rambut dulu kalau. Sekarang mah udah nggak ribet kan? Udah enggak, udah aman. Panggil dia takdut. Botak gendut. Ya tapi lumayan adem loh ini. Iya ya, angin matahari langsung ke sini panas, terus angin langsung sini langsung dingin. adem, langsung gitu, nggak ada filter gitu. Terakhir aku botak tuh. Ini lampunya bisa silau banget. Anjir, man. Itu jokes yang terlalu template buat orang botak. Ya kan, Masya barulah dipakai buat kamu. Kan ini Iya. aku baru pertama kali lihat kamu botak. Tapi aku botak yang sependek ini kan kemarin botaknya tuh hampir sampai kulit kan? Iya kan, emang itu Udah dikerok. dikerok gitu kan? Iya. Nah itu aku pertama kali ngerasain botak kayak gitu. Sebelumnya kan terakhir sekolah mah tuh enggak ya? pas terakhir ospek kan botak. Ospek Paling mana? ospek kampus kan Kan botak. katanya kamu nggak ikutan ospek. Lah, Lah, katanya kamu nggak ikutan. ikutan. Ngarang anjir. Ih, BSM. Naon sih teh? Pekasen yang dibotak. Enggak, BSM juga botak. Emang BSM botak ya? Botak zaman aku Dia tuh nggak ikut loh. zaman si Tapi Juari kamu yang- ngaku kamu nggak ikut kan? Iya, Ospek emang yang- aku ikut inaugurasi doang. Parah lah. Tapi mereka kan butuh aku di inaugurasi. Oke Tapi deh. nggak tahu ya. Si paling dibutuhin. Ya aku terakhir itu pas ospek kampus tuh. Tapi nggak sebotak ini juga. Maksudnya kayak, Masya masih ada rambut tapi tipis gitu ya? iya paling di 3 cm panjang nggak sih? Panjang ya? Enggak, bukan 3 cm deh, kayaknya 3 mili gitu. 1,5 cm lah. 1,5 Ya cm. pokoknya dia masih ada rambut. Masih ada rambut, nggak Soalnya kemarin beneran ini. dikerok ya. Iya. Beberapa kali kan dikerok tuh. Betul. Tapi cowok Tuh, tuh kehitungnya perih banget. cepet nggak sih pertumbuhannya? Soalnya ini udah ada lagi gitu. Cepet, udah mulai Takut tumbuh banget lagi nih. kesentuh sih. Biasa aja kali. Nih. Kenapa sih? Ada apa sih dengan rambut kamu ini? Kenapa? New hair nih. Mana hairnya? Nih belum, baru ditanam. Kemarin aku tanam rambut dan sumpah demi Allah nyeri pisan, sakit banget. Karena yang sakitnya tuh itu anestesi itu. Di kepala. Makanya aku tuh pas nggak tahu ini agak-agak ngelantur atau enggak ya akibat anestesi. Pokoknya aku ngelantur banget lah. Pokoknya, Dok, ini gila banget ya yang tato di kepala tuh. Kan Tapi maksudnya. aku tahu pas kamu Iya, gitu. maksudnya kan ya udahlah kenapa diomongin gitu. Tapi aku tuh pas disuntik itu jadi pengen bawaannya tuh pengen ngomong terus gitu, pengen Ya mungkin ngucap terus gitu. biar ini kali, biar teralihkan. Iya, mungkin biar relax. Tapi kemarin kan aku memang masuk ke dalam ruangannya ya pas dia di anestesi. Itu kamu sampai gemeter kan? Iya. Kamu nangis gak sih? Yang Nangis pas kamu itu. Gitu. Jujur nangis itu, meneteskan air mata. Deep sih. Karena deep. seperti itu. Sumpah, anjir berapa puluh suntikan dia di atas Ya. di kepala Tapi ini. itu kan karena memang full gitu pengerjaannya. Jadi Full. memang anestesinya emang harus banyak. Iya, makanya kalau terus kan ada anestesi yang kayaknya belum bekerja gitu ya, Iya. belum bereaksi. Belum bereaksi. Jadi masih kerasa sakit. Nah, ketika ngelubangin pori-pori itu kan pakai alat bor gitu. Iya. Kayaknya itu belum bereaksi tuh. Perih banget. Oh jadi setelah disuntik kayaknya langsung pikirnya udah bereaksi, langsung ditindak sementara kamu masih ngerasa itu masih sakit Itu gitu. masih sakit, belum kebas gitu. Jadi aku ngerasa nih gimana Dibolonginnya. dibolongin bor ke kulit kepala tuh kerasa gitu sakitnya gimana. Kamu pernah nggak apa ya kayak
tangan ke ini. Kalau kita laki-laki tuh kalau main layangan ya kena Kebeset benang gitu kan kayak Perih panjang nggak? tuh perih kan, Iya, iya. ser gitu kan. Oh, Nah rasanya kayak kayak gitu, perih Aku banget. pernah silet sih. Nah kayak gitu, tapi dalam jangka waktu yang panjang karena dibor gitu kan. Berarti itu gitu. berapa lama dia sampai kamu ngerasa bahwa kepala kamu tuh udah kebas? Pas kan itu berarti disuntik terus langsung ditindak, masih kerasa sakit. Nah itu berapa lama kamu ngerasanya? Kayaknya mungkin 1 menitan juga udah kebas 1 menit sebenarnya. juga lama sih Itu ya. lama. Waduh, kayak penyiksaan banget itu dibor gitu. Iya. Harusnya sih didiemin dulu ya setelah di anestesi diemin dulu gitu. Jangan langsung dibolongin atuh. Ini masih jadi perih gitu. Kenapa kamu nggak ngomong ke dokternya? Ini ada cerita di balik kenapa sih? Kenapa kamu nggak ngomong kan sebenarnya Oh, ya? bisa buat ngomong. Dok, bentar dok masih sakit. Oh, nggak Gitu. bisa, nggak Kenapa bisa. kamu nggak ngomong? Kenapa nggak bisa? Dokternya orang Turki. Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris aku takut salah. Dia jujur. Aku ada salah. Aku gila banget ini aku harus cerita. Kayak gimana? Parah. Yang kemarin yang dia tuh nanya ya. Dia nanya, apa sih bahasa Inggrisnya? Kayak pain, pain. sakit. What's the pain? Aku just a little sick. Just a little sick anjing. Maksud kamu Aku mau ngomong hanya sedikit sakit. sick tapi malah sick. Six. Tuhan, hanya sedikit Malah enam, six. hanya sedikit enam. Apa Nah masalahnya aku tuh tahu kata sakit tuh hanya sick doang. Emang ada lagi ya sick selain sakit? Sakit selain sick. Ternyata kan ada pain terus apa? Hurt. Aku nggak tahu itu. Just a Tapi little sick. sicknya aja kamu nyebutnya Ya, sick. aku salah itu. Karena aku ngerasa ya itu salah sih. Maksudnya kayak pengen keren gitu six. Padahal itu jadi artinya jadi 6 ya, bukan Iya, berarti kan kayak hanya sedikit enam. Apa coba? Sumpah ini bahaya banget sih buat orang yang nggak ngerti bahasa Inggris terus kalian memutuskan untuk operasi gitu atau Iya. tindakan dengan dokter dari luar negeri. Pakai Sumpah. komunikasi pakai bahasa Inggris. Iya. Soalnya dari mulai Nah. nyukur kan yang waktu itu. Iya. Dari mulai dibotakin. Kamu tuh pas ditanya kan lembut ya Iya. dokternya Iya, aku ngomongnya. nggak tahu. Terus dia ngomong dan kamu cuma yes, Yes. no, no. Iya. Jadi kayak hanya yes or no aja Iya. dia tuh. Iya. Ya maksudnya gini. Karena sebelum tindakan itu kan ada 2 dokter ya. Iya. Dokter Indo sama dokter Turki dari luar. Nah, kalau si dokter kalau awal tuh si dokter Indo tuh langsung translate gitu. Iya, iya. Otomatis dia ngetranslatein ini bla 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 bla. Apa yang diomongin kan. Aku langsung jadi oke, paham. Nah, ketika itu pas tindakan Dokter Indonya nggak ada. harusnya banyak suster kan di situ. Iya. Banyak perawat-perawat juga yang ngebantu. Dia tuh pada ngerti bahasa Inggris. Jadi beberapa kali ditranslate. Nah, ketika pada saat pas mau anestesi yang di depan, si perawat mungkin jam istirahat ya. Mereka tuh pada keluar anjing. Oh, jadi cuman kamu. Ada perawat satu laki-laki. Tapi dia nggak. Tapi kayaknya dia juga nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi dikit-dikit mungkin dia pahamnya dikit-dikit. Tapi dia nggak ngebantu kamu buat maksudnya ngebantu buat nerjemahin itu. Nah kayaknya dia lagi ada teknis lain, aku kan nggak lihat ya. Jadi aku fokus sama si dokter Turki itu. Nah satu lagi perawat yang cowok tuh lagi ada teknis apa gitu di Iya, iya, belakang. Terus dia kan ngomongnya pelan jadi anjing gimana ini nggak ada yang nge-translate gitu. Aku Kamu jadi jawab langsung, apa? just a little Oh, sick. yang tadi. Sorry. Ya itu yang just, yang pas itu. Iya, just a little sick itu karena itu perawat-perawatnya pada nggak ada, pada keluar. Jadi Kocak, aku just a little sick. sumpah itu. Terus aku teh dari pikiran aku teh banyak yang pengen aku tanyain gitu. Tapi aku urungkan takut salah bahasa Inggrisnya. Karena di otak kamu lagi proses buat ini apa bahasa. Jadi kamu tuh mau mencoba nanya, tapi si kalimatnya tuh diterjemahin ke bahasa Inggris satu-satu ya. Jadi misalkan Jadi gini, kayak- aku tuh pengen nanya, ini teh lagi ngapain sih, proses apa sih gitu kan? Dalam otak aku tuh, aku lagi ngerangkai nih, mau ngomong, what a process dok? Nggak kurang, nggak takut what a process dok kurang. Terus misal, what this process sir? Di otak aku teh terus ngobrol gitu buat aku tanyain, tapi sampai akhir aku nggak keluarin kata-kata itu. Karena Bawaannya kamu pengen
tidur aja nggak sih pas yang sama dokter? Iya. Karena Aku nggak enak pengen juga gitu. pengen pura-pura sambil istirahat aja karena aku takut ditanya sebenarnya. Tolong Ya anjing. pasti gitu sih. Harusnya belajar bahasa Inggris ini aduh. Kan sebetulnya katanya kamu udah nyiapin beberapa pertanyaan katanya dalam bahasa Inggris. Iya, Tapi kenapa? Ya aku takut buat melafalkannya gitu dan aku takutnya malah ketika aku nanya dia jelasin panjang lebar yang aku Dan juga kamu nggak nggak ngerti. ngerti, jadi percuma ya. Jadi percuma. Kocak. Jadi memang Geblek. penting banget ya buat sedikit-sedikit aja gitu. Ya, Karena kita nggak pernah tahu sedikit-sedikit kapan aja. kita ketemu sama orang yang dia dari luar negeri yang Dan mungkin itu penting gitu. Bener. Aku ngerasa keren ketika aku ngejawab ini. Yang what how ya? Berapa How. berapa tuh apa? Hah? Berapa How much? umurmu? Heeh. Oh, how old? How old? How old are you? 26. Anjir, itu aku merasa langsung anjing bahasa Inggris Karena nih. umur. Aku kalau umur aku tahu jawabannya 26. Anjir. Oh, itu tuh yang pas lagi dibotakin Ya, ya? 2 kali dia nanya. Oh, 2 kali. Di dalam sama pas lagi dibotakin. Pas dibotakin. Oh. Terus Tapi sumpah, itunya si dokter Indonya berapa umur? Langsung aku jawab 26. Di si dokter Indo tuh baru ngomong berapa tak baru gitu. Aku udah langsung 26. Anjir. Gak usah ditranslate dok, gak usah. Ngerti ya, Ngerti aku. Tapi sumpah dia pas yang pemutakan tuh kan aku lihat ya. Aku serasa kayak aku udah nahan ketawa sumpah kalau kamu udah ditanyain bahasa Inggris dan yes, aku Asli, langsung kayak sumpah aku kalau nahan ketawa sumpah nggak anjing, kuat. aku deg-degan banget kalau ditanya sama dokter. Dokter kan harus ngecek juga kondisi Iya, aku ya, iya. mau nggak mau gitu. How are you? Better. Anjir. Better. Tiba-tiba kan dia maksudnya datang gitu ngecek kondisi aku. How are you? Yang pas makan, Better. yang pas makan, Anjing. yang pas Hah? makan. Tuh pas makan aku deg-degan juga kan itu. Disamperin soalnya. Disamperin. Kan dia tuh mau ngomong kalau udah siap ayo tindakan lagi gitu kan. Iya, iya. Kan? Iya. Nah aku lagi mah, yes. Yes. Kata aku teh. Terus ditranslate-nya kalau mau ini kan ya Oh, udah iya. ayo kata aku teh. Jadi intinya yes or no-nya dia tuh kayak kosong. Iya. Paham gak sih? Yes bukan yang berisi gitu. Oh yes, oke gitu. Tapi yes yang kosong gitu, Yes. tabunya yang kosong. Kadang aku ganti yes tuh jadi anjir. Ada Yang sesekali. bunyi-bunyian, yang kayak Juhari. Semua. Bari jeung aing teh nyao. Sumpah anjing ngeri banget cowok. Yang penting ada bunyi-bunyian, Iya. respon gitu. Respon yang penting ada respon lah. No. Pak, aku kehitung sumpah kalau aku tulis ya apa aja yang aku omongin pakai bahasa Inggris di sana kehitung paling better. 26 just a little six. Yes, no, 6 aku ngeluarin bahasa Inggris di sana. Anjing, sumpah anjing cuma 6 Tapi doang. bawaannya berarti awkward banget ya kamu di dalam ruangan kalau cuma sama dokter Turki. Iya, aku tidur di situ, aku pura-pura merem aja. Pura-pura merem. Merem karena takut ditanya, sumpah anjing takut ditanya itu. Itu grogi banget sih kalau misalkan dia ngomong panjang lebar ya. Iya. Tetapi yang di ujungnya dia nanya dan akhirnya kamu bingung nggak tahu mau jawab apa. Aku kayak gitu kan? What? Langsung ditranslate. Jadi aku tuh what dulu nunggu ditranslate sama perawat gitu. Intinya what dulu. What dulu? What? Langsung translate. Oh, ini Oh, jadi kata aku ngerti, teh. gitu. Jadi aku kalau dia nanya langsung aku pakai what dulu gitu supaya ada jeda nanti perawat ngetranslatein gitu. Itu sih sebenarnya what itu fungsinya itu. Bukan nggak kedengeran, Ya, tapi kedengeran kan sialnya pas yang makan tuh nggak ada perawatnya. Nah, Jadi itu perawat-perawat what yang lain itu kenapa tuh pada nggak keluar berguna gitu. gitu akhirnya. Iya. Ya kan mereka makan, Cok. Ya iya sih, maksudnya tapi bentar dulu gitu. Ini aku gimana gitu, takutnya kan tiba-tiba artinya ini saya pindahinnya kepala kamu ke sini gimana kalau aku bilang yes terus dia tiba-tiba Emang kepala kamu apa bonsai? iya kan nggak tahu maksudnya artinya takutnya gitu malah jadi gitu. Ini nggak apa-apa ya resikonya ini cina ya. Tapi kamu malah yes. Yes, malah aku memilih yes yang aku Ini nggak tahu. Ini nggak apa-apa nunggunya ubi gitu. Oh, itu Iya kan, kan? yes kan aku teh. Nunggunya ubi, yes. Malah dimodif kan sama dia. Iya, jadi tanam ubi. Lanjut. Ya kan, gitu. Tapi perlu di apa sih? Bakar, baja.
Orang akan berbudi. Ipin. Tapi gimana nih? Yang sakit tuh kan ada bagian yang dimana tuh dia buat ngedonorin, yang di belakang, yang dicabut. Belakang tuh donor ini kan. yang ditanam. Yang paling sakit tuh yang mana sebetulnya? Sebenarnya proses yang paling sakit tuh anestesi ya, itu. tetep ya. Soalnya masih dalam. Karena setelah anestesi itu udah kebas semua. Udah apa? Ya udah nggak kerasa lah, mau dilubangin, mau ditanam, mau dicabut, udah nggak kerasa. Cuman itu proses anestesi itu udah kayak ayam aku di situ. Soalnya sampai gemeter, nangis. Gila anjir, jarumnya kayaknya gede kan? Jarumnya gede kan? Dia kayak masukin bentar lagi. Bentar lagi. Bangsat banyak anjing. Bentar lagi itu ada 20 menitan dia bilang. Selesainya tuh 20 menitan setelah dia ngomong tapi bentar kan lagi. Emang ya gitu ya. Iya mungkin ya itu ini ya supaya tenang gitu pasiennya. Jadi dokter bilang bentar lagi padahal masih lama. Udah setelah ini nggak akan sakit, gitu. Itulah proses penumbuhan rambut. Jadi aku jadi nyesel ya, maksudnya dulu pas masih muda gitu nggak ngerawat rambut aku, karena aku kebilang sering banget aku sampo ternyata. Oh ya, ini kan faktor juga tuh. Ya kamu kehitung sampoan tuh berapa kali? Aku tergantung setiap mandi ya setiap mandi ya. Kalau aku mandi sehari 2 kali, aku sampoan 2 kali. Nah itu nggak baik ya guys. Nah itu katanya memang nggak baik, jadi harus emang minimal ya 2 hari sekali atau enggak ya sehari sekali juga. Gitu. Nggak apa-apa. Kan kalau cowok tuh kayaknya lebih gampang berminyak ya rambutnya. Nah aku nggak suka kalau lepek-lepek gitu tuh nggak suka. Sehari sekali cukup, jangan setiap mandi harus keramas. Bener. Karena itu memang berpotensi terus buat faktornya kebotakan juga. Aku pernah bleaching. Oh iya, bleaching kamu sampai 3 kali. Ya kan sama kamu di bleachingnya juga 3 kali. Jangan gitu, nanti disangkanya aku yang seenaknya bleaching. Enggak, maksudnya persetujuan aku, tapi kan aku pengen warna abu-abu waktu itu. Tetap beda ya, bukan persetujuan, permintaan. Permintaan. Persetujuan tuh kayak seolah-olah aku tuh kayak iseng buat aku bleaching ya. Iya, 3 kali ya. Enggak. Bukan, tapi atas permintaan kamu. Yang aku pengen dong rambut aku warna abu-abu. Ada fotonya, tapi nggak tahu di mana ya. Enggak jadi abu-abu itu mah. Enggak ya? Kayak kamu lebih ke yang bleaching aja nih, yang foto yang bleaching. Nah, ada itu. Nanti ini edit. Ada naganya. Editor, kaget editor. Tiba-tiba sama kadal lagi berantem. Air bun. Di sini tumbuh. Enggak, jangan. Terlalu susah itu. Terlalu susah. Ya gitu, bleaching 3 kali, rambut aku sampai patah kayak bisa kayak lidi, kayak lidi. Kan itu kayak lidi tahu nggak? Kayak rambut tuh bisa dipatahin kayak itu bisa dibentuk dipatahin gitu. Itu kan udah kasar banget gitu bentuk rambutnya. Terus genetik juga, orang tua aku, bapak aku tuh tipis. Berarti faktornya tuh genetik, terus kamu ngerokok juga kan? Ngerokok dulu. Ngerokok tuh faktor juga buat kerontokan. Dulu tapi untungnya kamu udah berhenti. Tapi mungkin ya aku mah udah mah genetik, udah pernah di bleaching, ngerokok lagi udah hancur makanya gitu. Iya, terus pola hidup nggak sehat di masa itu. Maksudnya gadang gitu, begadang. Jadi memang hair loss. Ya, udah kebotakan banget lah. Terus juga apa ya, tekanan dari masyarakat, netizen yang nyindir terus. Iya, jahat banget makin botak ya. Lu, cenang makin botak. Botak nyebelin gitu botak nyebelin. Botak biadab. Jahat banget emang. Tapi ya anggap ini apa ya? Reward juga ya. Reward buat diri kamu gitu. Iya, kayak benar. Ya buat mengatasi lah. Iya. Kan makin ganteng biar nanti. Biar percaya diri. Soalnya kamu jadi rapper ya? Iya. Tupak Sahrul. Coba dong kasih beatnya. Oke, aku freestyle ya, freestyle. Oke, kasih beat. Aha. Yeah. Di sini ada galonnya dipasang di dispenser itu. Terus di sini juga ada lampu aku pegang bantal merah. Yo. Aku mau nyebutin barang-barang yang ada di sini. Oke. Tapi aku sebagai yang ngelihat proses, enggak semuanya ya, karena aku agak ngeri juga pas ngelihatnya. Tapi setelahnya, aku malah lebih serem tuh ngelihat yang bagian yang setelah dibuka perban. Maksudnya
di antara bagian yang ditanam sama bagian yang dicabut, aku malah lebih ngerinya tuh yang bagian yang dicabut. Cabut itu ya. Soalnya Bolong-bolong kan? iya, dari bolong-bolong nggak, Iya kayak sih. ngeri banget, kelihatan bolong-bolong, pori-pori tuh dan rapet gitu tah. Iya. Itu serem banget. Karena sebelumnya aku ngelihat orang yang buka perban, jadi aku udah kayak, aku udah punya bayangan nih ngerinya gimana, aku takut. Ternyata bener, setelah di dalam masuk, aku buat videoin lepas perbannya, itu langsung lemes banget ngelihatnya. Iya sih, gak kebayang juga coba kalau misalkan gak di anestesi ya. Orang Ngeri banget itu. dibolongin gitu terus diambil rambutnya, ini ngeri juga ya. Ngeri banget lah. Hanya Gila. ngeri itu. Tapi untungnya ada anestesi gitu di dunia ini. Parah sih kalau enggak udah kayak udah kayak tikus aja di bahan percobaan. Tapi hebat ya sekarang udah ada ya transplantasi rambut gitu. Kan dulu kita cuma taunya kayak donor hati. Iya, yang udah gitu berkembang kan. lah. Mana kemarin Ini kan rambut. situasinya juga di Jogja juga lagi ramai juga demo. Oh ya, itu semua nggak sih? Emang lagi semua, tapi iya, kita semua nggak sih. kita nggak expect di situasi itu juga kita bakal ada di sana Iya. dalam situasi Kita tuh demo. 2 hari tuh ini dulu kan, jalan-jalan dulu. Iya. Di Jogja. Terus, tapi itu juga kita terbatas ya karena Iya. takut ya. Takut juga Sudah buat ada mulai jalan-jalan. kerusuhan-kerusuhan gitu. Polda kan udah dibakar juga yang di Soal itu tuh Jogja. hari pertama kan? Hari pertama kita nyampe malamnya Iya, yang dibakar iya, tuh kejadian. benar-benar. Jadi kita kayak Malamnya, "Cir, ini kebakaran. gimana kalau kita jalan-jalan gitu?" Heeh, Jadi kita takutnya sechaos itu. menghindari kota. Iya, benar. Terus ada desas-desus kan katanya kalau di Jogja tuh titik kumpul demonya di Malioboro. Malioboro Jadi karena kita gedung menghindari- DPR-nya di situ kan. Iya, jadi kita menghindari Malioboro tapi ternyata Dipindahin. Jadi kita berani buat ke Malioboro kan waktu itu. Dipindah ke Tapi UGM, pas ngelihat kalau nggak banyak salah. itu lalu lalang Iya. Jadi Ya itu ada mobil-mobil tentara gitu keluarin kan. agak ngeri sih Mm-mm. situasinya. Tapi ya semua daerah juga lagi Semua, emang chaos-chaosnya. semua lagi rame. Kamu demo waktu itu dulu gimana? Kamu bukannya ini ya, tim apa? nggak dibahas. Dah. Malah dibahas. Ya nggak apa-apa, kita sambil bahas iya. aja. Oke. Dulu kan kita juga Padahal baru mahasiswa-mahasiswa yang diceritain. turun gitu. Aku pernah jadi aliansi anggota. Anjay. Kamu juga kan? Kamu anarko. Aku ini sih FOMO. FOMO. Nggak Tapi sih, pas kayaknya awal- kita awal-awal tuh mahasiswa pas Kayak mahasiswa semangat banget semester gitu. berapa tuh emang kayak semangat banget Iya, ya buat demo terlibat tuh, gitu, buat kayak terlibat. kita harus kita harus melawan ketidakadilan gitu kan. Iya, benar. Keren sih itu. Yang waktu tadi baru diceritain sih Ya sebetulnya. nggak apa-apa, ceritain lagi. Kan aku orang-orang pernah ikutan, belum aku pernah dengar. ikutan demo pas kuliah. Itu Kamu juga demo ikutan, apa kan? ya? Kalau nggak salah Omnibus Law, kalau nggak salah ya. Iya, aku lupa lagi. Omnibus Law, heeh. Iya, yang itu ya. Pas kamu jadi Medis. medis mah iya. Ya, aku jadi Itu yang medis. kedua kalau nggak salah ya. Aku sebetulnya kalau nggak tahu ya, aku nggak tahu gimana aku sampai jadi medis. Tapi aku niatnya pengen demo. Tapi waktu itu diajakin buat Iya, udah ada karena tim medis perempuan, nih, medis ah. aja. Oke. Nah waktu itu tuh di gedung sate kita tuh, iya nggak sih? Di Iya. gedung sate. Nah, tapi jadi di udah gedung sate dulu terus ke DPR. Iya ke DPR. Deket kan? Nah terus diarahin nanti kalau udah mau Chaos. ada tanda-tanda chaos, itu yang cewek-cewek, jadi ngarahin yang cewek-cewek Oh, itu kamu buat bagian ngordinir cewek-cewek iya, gitu. ngordinir cewek-cewek buat ke titik kumpul lah yang aman. Oh. Nah itu tuh udah ada tanda-tanda kan udah mau chaos gitu ya. Jadi aku sama teman cewek satu Ya, lagi sama Arida, itu tuh kita ngamanin nih cewek-cewek buat ayo bentar lagi mau chaos, ayo. Berarti spesifik ngamanin cewek-cewek yang di kampus atau bebas cewek-cewek manapun? Enggak, itu kan udah nyampur aja kan Udah nyampur yang ya? demo. Jadi udah nggak iya. kenal. Oh, berarti Jadi- kamu tim medis buat demo itu bukan Iya. tim medis di kampus Iya ya? bukan. Itu teh udah gabung dah sama si udah banyak kan. Ayo ini ke titik kumpul ke sana gitu kan. Oh enggak, mereka enggak meduliin. Oh, mereka mereka nggak mau. malah bikin malah Konten. foto, Oh. video gitu. Aku udah rada deg-degan ya, aku sumpah itu aku udah deg-degan kayak Jir gimana kalau ini udah keburu chaos gitu, tapi belum diamanin. Karena kan aku mikirnya aku harus tetap ngamanin mereka dulu baru Iya. aku terakhir lah istilahnya. Iya. Aku sama Arido. Ayo buru, beneran di sana udah tembak gas air mata. mata Anjir udah. aku sumpah. Pada panik gitu semua ya? Mereka lari, aku ngamanin dulu kan sama Arida.
beneran aku sama Arida lari kayak yang wah vibes-nya kayak Tapi ngeri banget sih, aku juga ngerasain itu. itu berasa kayak di slow mo anjir. Udah gas air mata kan udah perih, batuk, sesak nih. Aku nggak sempet pakai Ini itu. nggak kelihatan. Odol. Aku takutnya di belakang ada yang mukul dang kan udah. Anjir, bisa aku diculik. Ini aku belum sempet pakai odol. Aduh. Dia aku nyelamatin Arida. Arida tiba-tiba sesak napas. Dan aku sesak napas, asma langsung. Gitu, terus aku tarikan. Ayo buruan gitu. Jadi lari gini. Dia malah kepikiran, gak tahu kenapa dia malah saking paniknya dia mau loncat masuk ke gedung yang aku lupa itu gedung apa. Kayak itu gedung pemerintahan juga di daerah situ Aku yang lupa, biru. pokoknya pas belokan. Dia mau naik ke situ, tapi aku kan mikirnya kita bisa keperangkap kalau kita masuk ke situ. Jadi aku tarik, jangan kita gitu. Tapi dia udah kita kan terus aku di otak aku gini, Jir ini gimana kalau aku ketembak? Mama aku gimana? Soalnya paginya mama aku nelpon, Dek jangan ikutan demo ya, nanti gini-gini, jangan ya Dek, udah di enggak mah nggak akan, karena kan aku anak perantau kan, jadi Bohong dia. iya kan gimana lagi. Tapi di saat itu ya pas lari-lari aku overthinkingnya langsung, Jir gimana kalau aku ketembak? Aku mati di sini kesorot kamera, aku masuk TV. Anjir mama aku gimana? Aku mati. Aku langsung, anjir gimana aku nggak mau mati. Aku jadi larinya teh udah kayak udah gini-gini semua digerakin biar nggak ketembak, Cok. Karena udah Jigjag. ya, Hey. dia di sebelah udah ada yang ketembak masalahnya. Jadi aku sama Arida lari, tapi ternyata ada mahasiswa yang nolongin. Dia buka alma maternya, aku nggak tahu. Pokoknya dia nutupin, ayo teh. Ya makasih. Aku sampai sekarang nggak tahu siapa dia. Kampus orang gitu, kampus luar gitu ya. Terima kasih ya, A. Nah, Dia nolongin. efeknya tukang cilok. Saya bukan mahasiswa. Tapi aku nggak tahu, nggak sadar. Pokoknya yang aku ingat di situ aku lari-lari, udah sesak napas, terus di sebelah ada yang ketembak. Gitu sih. Tapi itu experience kita ya, maksudnya. Iya, gitu. kalau kamu waktu Kalau itu aku dulu kan, maksudnya SMA tuh mana kepikiran demo-demo kayak gitu kan. Ketika masuk kampus tiba-tiba ada demo besar ya, skalanya besar, ikut nih. Aku nggak tahu bakal ada chaos, ternyata memang pola demo tuh kayak gitu kan, setiap sore menjelang mau malam tuh Pasti waktunya chaos, pasti dibubarin lah gitu. Nah aku kan nggak expect, aku lagi tenang-tenang aja gitu. Ini kenapa pada berdiri kan, namanya pada duduk ya? Ya duduk. Pada berdiri, ini pada gandengan tangan, ini kenapa kenapa aku mana baris ketiga dari depan anjir, baris ketiga dari gerbang DPR itu. Jadi aku ngelihat bagaimana orang-orang ngedorong pagar DPR itu, terus pagarnya runtuh, polisi maju gitu. Jadi aku panik banget. Udah di situ udah, wow, gas air mata kan udah nembak ya, udah sesak nih, udah aja. Aku nggak tahu sama siapa, sendiri kayaknya aku itu. kabur. Kabur. Topi Nah, aku udah nggak sadar waktu itu. Pokoknya nggak bareng ya. hilang. Aku kan pakai topi, hilang tuh. Pokoknya nggak Udah bareng. nggak peduli lah. Tiba-tiba nyampe di Unisba. Ya itu kan aku kebilang maba nggak sih 2019? Iya, emang kita masih maba. Ya masuk. Iya. Pas itu masih. Omnibus Law tuh 2019 kalau nggak salah. Ya. Iya, semester bener. 3 lah. Kita masih kehitungnya masih. Ya maksudnya aku belum paham ini teh di mana, gedung DPR tuh di mana dia Karena letaknya. kita kan bukan asli Bandung juga Iya. kan. Dan kita juga Panik. masih nggak tahu Tiba-tiba tata di letak Unisba, buat lari gitu tabusnya. Bingung juga karena bukan. Iya. Gitu. Tapi emang kampus Unisba tuh udah jadi ini Iya, dari dulu ya. dari dulu Jadi dia tempat inilah ya, tempat perlindungan terakhir. Iya. Gitu. Tapi sayang banget ya kemarin ya. Nah, kemarin sih malah ya itu ya, aparat masuk ya, Iya. makin ke Unisba ya. Tapi ya nggak tahu lah, mereka ngelak katanya angin katanya. Angin. Katanya gas air mata ditembak kemana tapi asapnya masuk Masuk ke kampus Unisba gitu katanya. Ya, Anginnya gede sih. ya kita nggak tahu lah ya siapa yang benar, tapi yang jelas mereka salah. Miris sih. Tapi ya kita udah lewat lah ya masanya. Enggak sih, maksudnya kita Enggak, sekarang kita harus tetap sekarang kita menyuarakannya dengan cara yang berbeda. lain, Maksudnya kalau benar. kayak kita waktu pas mahasiswa bener-bener ayo gitu tuh. Iya. Iya, mungkin ada saatnya kita juga bisa turun ya, turun lagi ke jalan ya. Cuman kan kemarin mau turun, ya aku tanam rambut gimana kan, maksudnya
Ini lebih perih gitu kan maksudnya. Soalnya nggak bisa nunduk. Perih gitu. Nggak bisa nunduk gimana Nggak bisa nunduk. Harus gini terus. Gas air mata, ter. Ini nggak bisa. Nggak boleh nunduk. kiri Nggak boleh kanan. nunduk. Harus nggak boleh ya? Nggak boleh. Tegap gini Harus terus. tegap. Balik. Anjir kan lucu gitu. Kan panik, situasi bahaya di tengah-tengah aksi. Tapi kita beneran kemarin apa namanya? Tapi di Jogja kemarin aman kan katanya? Iya aman, maksudnya hari pertama kita di Jogja itu kan di Makassar, di Iya, itu mah emang Bakar semuanya juga. lagi panas di hari itu kan. Hari itu, Tapi terus maksudnya Jogja, setelahnya- Polda, aku pikir ini akan chaos lagi di hari Senin karena kita tuh kepotong Sabtu Minggu kan. Iya. Sabtu Minggu tuh nggak ada yang turun lah, istilahnya di Jogja tuh juga libur lah, nggak ada aksi. Ketemu Senin, katanya Senin jadwalnya di Malioboro. Kita kan hari pertama di Jogja itu kan lagi rame-ramenya, lagi Iya. panas-panasnya ya. Iya. Maksudnya Makassar dibakar, DPR, gedung DPR-nya. Jogja juga kan Poldanya yang dibakar, sampai orang-orang tuh kejebak juga kan di Di mall apa? Pakuwon. Pakuwon. Depan Polda tuh kan ada mall Pakuwon, orang-orang yang lagi nge-mall tuh susah pulang katanya. Iya. Nah gitu tuh, wah sumpah aku stres banget sih. Jujur ya, maksudnya buka sosmed tuh udah stres Iya. banget, kasihan gitu banyak demonstran-demonstran yang dipukul segala Apalagi macam. yang pas itu kan yang tragedi lah. Yang tragedi itu juga. Buka sosmed tuh kayak Ya Allah gitu kan. aduh sedih banget. Jadi lah. kita tuh di Jogja juga penuh kecemasan. Iya. Terus kan hari Minggu ya kita di Malioboro kan katanya Senin. Diundur ke Senin. Diundur ke Senin demonya. Jadi kita menyempatkan hari Minggu Dan aja. gedung DPR tuh di Jogja tuh ada di Malioboro. Malioboro. Kita Minggu ke Malioboro dan memang mobil-mobil perang tuh dikeluarin. Mereka udah standby di sana kan, tapi Iya, ternyata udah kayak parade TNI lagi, parade itu. tapi ternyata dipindahin. Tapi kan. ternyata memang aksi di Jogja itu damai, aman. Iya, aman. Aku lihat malah mereka justru nggak di Malioboro tapi di UGM. di bundaran UGM itu. Tapi aman kan ya kemarin katanya. Katanya sih aman ya. Aman sih, tapi emang rata-rata hari Senin tuh yang meledak tuh justru Bandung ya. Senin tuh yang Unisba itu. Oh iya benar itu. Iya, yang Pas hari Unisba Senin itu ya tuh telat gitu, maksudnya malah meledaknya di hari itu. Yang lain kan udah gitu di hari Jumatnya. Gitu. Jadi Jogja kemarin tuh kita benar-benar kurang menikmati. Ya, Tapi kan memang kita tujuan ke sana juga. emang tujuan juga kerja bukan. juga kan. Kita sih. tujuannya kerja dan kita nggak kerja ya sambil karena ada 2 hari yang memang dikasih waktu buat istirahat. Jadi kita sempetin buat keluar. Cuman nggak expect ternyata pas kita pergi itu ada di masa dimana lagi ricuh. rame, lagi rame. Soalnya itu tanggal 5 kan emang awal demo. Iya, sih? emang awal. Awal demo ya? Emang awal pada turun semua. Tanggal 5 tuh. Tanggal 5. Kok tanggal 5? 25. 29. 29 ya? Tanggal 5 kita balik Iya. ke sini. Oh iya. 29. 9 ya kita nyampe di sana ya? Iya 29. Bener. Pas kita kan berangkat pagi. Itu tuh pas chaosnya ya, pas memang lagi panas-panasnya. Gimana tuh anak-anak sastra mesin? Anak-anak Dikerahin. sastra mesin kemarin aku udah ini juga kasih tahu bahwasanya jangan terprovokasi guys. Iya, soalnya banyak Karena banyak provokator ya. provokator di sana. Kan kemarin juga ada sampai penjarahan juga katanya ya. Iya. Penjarahan rumah yang nggak tahu menau gitu, dia yang nggak salah apa-apa juga ada yang kemalingan katanya ya gitu. Ya Berarti intinya mah koordinasi ya, ada koordinasi, koordinir semua. gitu. Iya, tetap Anak-anak semangat sastra di mesin. jalan, solid. Solid lah ya sastra mesin ya. Solid, harus solid sastra mesin. Maaf alumni ini belum turun soalnya Belum ya soal tanam rambut. tanam rambut. Tanam rambut bahaya. Bahaya, masih belum Belum boleh. bisa nunduk. Masih belum boleh. Karena kalau minum nunduk ini minum anestesi kopi. nanti ke depan jadi bengkak gitu. Benar, gak boleh minum kopi, gak boleh minum kopi, makan daging merah. Selama 10 hari. Bener. Ya. Terhitung sekarang aku udah berapa hari? Udah hari ke-6 kalau nggak salah. Iya, Hari ke-6. Hari ke-6. Pasca ini tanam HT. rambut. Pasca HT, hair transplant. Heeh. Tapi gimana sejauh ini? H+6. Aman. Ada- Cuman ini koreng banyak nih. Maksudnya Aku lagi pusing nggak ngumpulin sih? korengnya. Pusing nggak sih? Lebih ke perih ya koreng ini karena kecabut nih, karena aku perutulin juga ya. Iya itu mah kamu. Jadi perih juga, kadang ada perihnya. Pusingnya masih bukan pusing sih, lebih ke
kok tiba-tiba kepala aku ketat gitu ya. Kayaknya anestesi masih ada efek anestesi itu. Kebas gitu. Tapi maksudnya kebasnya kerasanya intens gitu atau maksudnya hanya Enggak totally ini ya, enggak totally. Anjing kenapa sih aing bahasa Inggris tuh suka bisa jadi totole aja. Bumbul. enggak total kebas. Maksudnya enggak kayak di awal kayak kebas enggak kerasa apa-apa. Sekarang udah kerasa tapi masih ada Sisa-sisa sisa-sisa, sisa-sisa efek lah. Gitu. Semoga aku kembali gondrong lagi ya, guys. Dia cita-citanya pengen gondrong lagi. Iyalah, aku pernah update pas COVID. Insecure seorang laki-laki adalah rambut ini. Yang gitu? sih? Lupa aku. Aku update apa ya dulu? lupa. Kayaknya Udah, semua orang ini juga berapa menit ini? Ah, udahlah cukup. cukup. 35. Dikatnya di mana, Cok? Oke, kita cut. Anjing. Endingnya.